Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey, NIM 7211419100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pengantar sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama ada sejarah sistem informasi. Evolusi peranti keras komputer. ENIAC dikembangkan oleh John dan Presper yang merupakan insinyur di University of Pennsylvania. ENIAC sendiri yaitu pendahulu dari UNIVAC 1 Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Lalu yang kedua ada komputer berukuran lebih kecil. Sistem komputer kecil pertama ini disebut komputer mini. Lalu yang lebih kecil lagi disebut komputer mikro. Lalu selanjutnya ada hukum Moore. Hukum Moore muncul pada tahun 1960-an yang diperkenalkan oleh Gordon Moore. Hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer sendiri adalah prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi. Di dalam arsitektur komputer sendiri ada CPU atau unit pemroses sentral, memori akses acak atau RAM, ada CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk yang kemudian dipergunakan bersama-sama dengan keyboard, monitor, mouse, dan printer. Lalu komputer mikro ini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komunikasi. Komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Seiring dengan munculnya jenis-jenis komunikasi baru, maka dibutuhkannya jenis-jenis modem baru yang kini tersedia beberapa jenis model digital. Namun, di dalam revolusi nirkabel ini terdapat suatu masalah, yaitu masalah keamanannya. Selanjutnya ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Terdapat dua jenis bentuknya, yaitu ada sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik sendiri terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup. Lalu ada juga sistem-sistem yang lain, yaitu yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, lalu sistem informasi manajemen, sistem kantor virtual, sistem pendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Oke, yang pertama sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer pertama ini disebut sistem pemrosesan data elektronik atau EDP, dan belakangan ini terdapat istilah sistem informasi akuntansi atau AIS. Selain itu ada sistem pemrosesan transaksi yang kini telah dikenal banyak orang. Lalu di bawahnya ada foto sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama yaitu input transformasi dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Lalu data-data tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke basis data. Peranti lunak memproses data, mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu serta organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi manajemen. SIM sendiri adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Di dalam SIM juga terdapat dua jenis peranti lunak. Yang pertama ada peranti pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala dan juga laporan khusus. Lalu yang kedua ada model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atau operasi perusahaan. Di sebelahnya sendiri ada gambar dari sistem informasi manajemen. Basis data memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Lingkungan menjadi terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi lain seperti pemasok untuk membentuk sistem informasi antar organisasi. Selanjutnya ada sistem kantor virtual. Kemampuan aplikasi otomatis kantor yang dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada lokasi fisik tertentu. Lalu selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Di bawahnya ada gambar mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Pada bagian diagram ada 3 sumber informasi, yaitu basis data relasional, basis pengetahuan, dan basis data multidimensional.
Output DSS ini awalnya dihasilkan dari basis data rasional dan mencakup pelaporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematisnya. Terus ada tambahan terakhir, DSS meliputi kecerdasan pembuatan dan pemrosesan analisis secara online. Lalu selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau dikenal dengan nama ERP yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Lalu, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di manakah manajer ditemukan? Beberapa tingkatan manajer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manajer tingkat utama atau puncak seperti presiden dan wakil presiden yang berada pada tingkat perencanaan strategis. Lalu yang kedua ada manajer tingkat menengah yaitu manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi berada di tingkat kendali manajemen. Lalu yang terakhir manajer tingkat rendah meliputi kepala departemen, penyelia, dan pimpinan proyek yang disebut juga tingkat kendali operasional. Dan di sampingnya terdapat tingkat manajemen dari mempengaruhi sumber informasi maupun bentuk penyajian informasi. Lalu selanjutnya di area bisnis terdapat 3 bisnis tradisional yaitu pemasaran, produksi, dan keuangan. Belakangan ini juga ada 2 tambahan yaitu sumber daya manusia dan layanan informasi. Dan di sampingnya terdapat gambar manajer dapat ditemukan di semua tingkat dalam semua area bisnis perusahaan. Apa yang dilakukan oleh manajer? Fungsi-fungsi manajer sendiri ada 5. Yang pertama merencanakan apa yang akan dilakukan, lalu berorganisasi untuk menjalankan rencana, mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan, lalu mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana, dan yang terakhir mengendalikan sumber daya, menjaganya tetap pada jalurnya. Lalu di bawahnya ada gambar mengenai fungsi-fungsi manajemen. Dan di sampingnya terdapat gambar juga peranan manajerial. Lalu selanjutnya peranan informasi dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah sendiri adalah solusi dan keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya pemecahan masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Lalu terdapat tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, lalu yang ketiga aktivitas pemilihan, dan yang terakhir ada aktivitas peninjauan. Lalu yang terakhir adalah masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Dibagi menjadi 2, yang pertama ada kekuatan komputer diukur dari kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, data, dan keragaman alat-alat input maupun output. Dan yang kedua ada kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.